warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kalian akan melihat simulasi praktik alur CPTD, collecting, processing, transporting, dan delivery di distribution center. Seluruh proses diperagakan langsung oleh siswa mengikuti alur kerja dan SOP industri logistik, mulai dari barang diterima dari supplier sampai barang diterima oleh toko. Perhatikan setiap tahap dan peran petugasnya, karena inilah alur kerja yang akan kalian temui di dunia industri. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Logistik, pernah lihat truk besar datang ke gudang, lalu beberapa jam kemudian barangnya udah sampai di toko Alfamart atau Indomaret? Itu bukan kebetulan, tapi hasil dari alur kerja DC yang terstruktur. Collecting, processing, transporting, delivery. Dan kali ini kita nggak pakai versi umum, kita pakai alur DC beneran sesuai SOP industri. Yuk kita telusuri. Tahap pertama, collecting atau di DC disebut inbound. Ini bukan cuma terima barang, tapi proses terukur. Pertama, pendaftaran dan unloading. Truk supplier datang sesuai jadwal, lalu barang dibongkar pakai forklift. Kedua, receiving dan QC. Petugas cek DO dengan faktur, scan barcode, dan periksa kondisi fisik barang. Ketiga, administrasi. Data masuk ke WMS dan goods receipt dibuat. Keempat, put away. Barang disimpan sesuai kategorinya. Fokus utamanya, akurasi data sejak awal. Salah input, seluruh rantai bisa kacau. Setelah barang masuk, kita masuk ke processing atau internal process. Ini tahap siap-siap, bukan cuma sortir. Inventory management. Stok diupdate otomatis, sistem tahu persis jumlah barang di rak. Cycle count. Hitung stok per zona tanpa ganggu operasional. Replenishment. Isi ulang picking location dari reserve storage. Wave planning. Kelompokkan order per rute. Fokusnya, efisiensi gudang tanpa waktu terbuang. Sekarang kita masuk ke outbound. Gabungan proses transporting dan delivery di distribution center. Proses dimulai dari waiving. Admin mengelompokkan order dari beberapa toko agar bisa diproses bersama. Setelah itu, dilakukan route planning. Toko-toko yang searah digabung dalam satu rute pengiriman supaya lebih efisien. Berikutnya, replenish. Operator gudang mengisi ulang rak picking dari stok cadangan supaya barang siap diambil. Baru masuk ke picking, picker scan rack,
ambil barang sesuai order, lalu masukkan ke troli. Barang yang sudah diambil masuk ke tahap outbound checking. Supervisor mencocokkan barang dengan manifest no mismatch allowed. Setelah lolos pengecekan, barang masuk ke tahap loading. Barang berat di bawah, barang ringan dan fragile di atas, disusun rapi dan aman. Lalu, administration. Data pengiriman diupdate di sistem. Status berubah menjadi on delivery. Terakhir adalah delivery ke toko. Kurir mengantar barang, SPG toko memverifikasi, lalu tanda tangan digital di tablet sebagai proof of delivery atau POD. Saat POD masuk, sistem langsung update. Delivered. Fokus akhirnya 1. Keakuratan sampai detik terakhir. Yang bikin alur DC jalan mulus, integrasi sistem. ERP atau Gold, kelola order, stok, dan keuangan. BMS atau Manhattan Scale, kelola pergerakan barang di gudang. Barang di-scan masuk, stok naik. Barang di-scan keluar, stok turun. POD masuk, stok toko bertambah. Tidak ada double entry, tidak ada human error. Inilah end-to-end visibility. Dari praktik hari ini, saya mempelajari tentang alur kerja logistik CPTD di Distribution Center. Pertama, collecting atau inbound. Barang dari supplier datang ke DC. Lalu, kami melakukan unloading, pengecekan dokumen, scan barcode, dan menempatkan barang sesuai dengan jenisnya. Kedua, processing atau internal. Di tahap ini, stok diupdate ke sistem. Dilakukan pengecekan stok, kitting. Lalu, barang dikirimkan melalui pengiriman wave planning. Ketiga, transporting atau outbound. Barang di-picking sesuai dengan order. Sortir ke toko, loading ke truk, dan outbound checking agar barang tidak selisih. Terakhir, delivery. Delivery ke toko dan diverifikasi sebagai proof of delivery. Demikian simulasi praktik alur CPTD di Distribution Center. Melalui kegiatan ini diharapkan kalian memahami bahwa setiap tahap dari collecting hingga delivery saling berkaitan dan harus dilakukan dengan teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Terus latih pemahaman dan keterampilan kalian karena kompetensi inilah yang dibutuhkan dunia kerja, logistik, dan retail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.